Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita menyaksikan kesaksian yang pernah mengalami bagaimana perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Pernahkah Anda mengalami suatu peristiwa yang begitu nyata hingga mengubah seluruh arah hidup Anda? Sebuah pengalaman yang tidak dapat dijelaskan oleh logika manusia, namun meninggalkan damai sejahtera yang mendalam di dalam hati. Dalam kesaksian kali ini kita akan mendengar perjalanan hidup seorang mantan dukun dan mantan muslim yang mengalami pengalaman spiritual yang sangat menggentarkan hati. Semuanya bermula dari sebuah mimpi yang luar biasa. Di dalam mimpinya ia melihat cahaya putih yang sangat terang turun dari langit. Cahaya itu begitu berkilau, jauh lebih terang daripada apapun yang pernah ia lihat. Namun anehnya, tidak menyilaukan, sebaliknya ia merasakan kedamaian, kesejukan dan kasih yang memenuhi seluruh hatinya. Dari dalam cahaya tersebut muncul sosok seorang pria yang penuh kemuliaan, diikuti oleh ribuan pengikut di belakangnya. Pemandangan itu begitu nyata dan membekas dalam ingatannya. Sejak saat itu hidupnya mulai berubah. Pengalaman yang tidak pernah ia duga tersebut membawanya mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh hingga akhirnya ia mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dan memutuskan menjadi pengikut yang setia. Bagaimana perjalanan seorang mantan dukun yang pernah hidup dalam dunia spiritual ini hingga akhirnya menemukan damai sejahtera di dalam Kristus? Mari kita simak kesaksiannya sampai selesai, karena kisah ini mungkin akan memberikan pelajaran berharga dan pengharapan bagi setiap orang yang mendengarkannya. Ini saya ingin menceritakan pengalaman spiritual saya mengenai mimpi. Sejak kurang lebih tahun 2000, saya pernah mimpi kedatangan 3 orang yang lalu membawa saya sampai ke langit seperti dibawa terbang. Kelanjutannya dapat mimpi lagi seperti saya ini diterjang air bah yang sangat dahsyat, tapi saya selamat. Mimpi lagi seperti saya dibawa di hamparan yang sangat luas dan tiba-tiba datanglah badai angin topan yang sangat deras dan kencang bagaikan lahar, banjir lahar, karena pasir dan angin yang datang bergulung-gulung yang meluluh lantakkan apapun yang dia terjang. Selanjutnya, mengapa alasan saya beralih dari agama saya? Sekarang saya pindah ke agama Kristen sebagai pengikut Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saya. Walaupun sampai detik ini saya berbicara, saya sampaikan, istri saya, anak-anak saya masih berada di agama seberang, belum mengikuti saya. Alasan saya belum lama ini masuk ke agama Kristen, yaitu pada tanggal 16 bulan 7 saya bermimpi atau samar-samar, karena belum begitu terlelap saya tidur. Saya melihat langit itu terbelah dengan cahaya yang sangat terang, dan turunlah sesosok manusia yang diiringi oleh beribu-ribu manusia di belakangnya dengan cahayanya yang sangat megah, berkilau, tetapi tidak ada kata panas. Udaranya sangat sejuk sekali. Di samping itu ada sebuah kendaraan yang mengiringi di sampingnya. Samar terdengar, sudah dipersiapkan, naiklah. Aku segera menjemput umatku.
Itu suara yang masih sampai sekarang itu terngiang-ngiang di beban pikiran saya. Tapi itu pun saya belum beralih ke agama, masih tetap di agama seberang. Setiap dapat mimpi, saya bertanya langsung sama Google, apa arti makna mimpi? Setiap dapat mimpi, tanya lagi sama Google, apa arti dari mimpi saya? Berlanjut pada tanggal 21 bulan 8 2017, saya dapat bermimpi lagi, melihat bintang itu berguguran jatuh hambur rata di bumi. Berlanjut mimpi saya Pak, pada bulan 15 bulan 9 saya didatangi seseorang. Dibilang seperti saya pernah melihat, dibilang tidak, ya tidak. Dan orang tersebut berbicara kepada saya, mari kita berdoa bersama-sama. Dan dia pun mendoakan saya sekeluarga. Dan pada tanggal 18 bulan 10 saya dapat mimpi lagi, seperti di tempat keramaian yang sangat banyak orang dan kendaraan. Dan samar terdengar, segeralah berkumpul, naiklah ke kendaraan. Mobil, udah kendaraan, segera berangkat. Setelah semua orang berkumpul, orang naik ke kendaraan tersebut, dan saya pun sebagai penumpang juga. Tapi salah satu orang menyodorkan kunci kendaraan tersebut kepada saya. Ini jalankan. Setelah saya menerima kunci, tidak berselang lama, datang orang memisah-misahkan antara seseorang dengan seorang yang lain. Jadi ada yang ditaruh, si A ditaruh di sebelah kiri, si B ditaruh di sebelah kanan, sampai habis. Dan pada tanggal 21 bulan 10 saya dapat mimpi atau penglihatan kembali bahwa banyak, bahkan ribuan atau jutaan tentara dari langit itu udah turun ke bumi. Dan pada tanggal 19 bulan 19 kemarin 2017, tepat siangnya saya dibaptis. Sore sekitar jam 4 jam 5, mata saya sangat sulit untuk saya celikkan, rasanya kantuk bukan main. Makanya saya masuk ke bilik, beranjak untuk tidur. Dalam tidur saya dapat penglihatan atau mimpi, tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah menjadi awan hitam pekat sekali. Bulat bak piring terbang, tapi bertuliskan angka seperti jarum jam, dan jarum panjang sudah mendekat di angka 12. Setelah tanggal 22 bulan 11, saya dapat mimpi lagi, seperti saya berjalan menyusuri jalan yang sangat sepi, panjang sekali. Tidak ada manusia sama sekali, sepi sekali. Ada di jalan tersebut suatu simpang, satu menuju ke arah lurus ke kiri atau lurus ke kanan. Kami bingung, kami berhenti.
kami menunggu seseorang. Andai kata ada yang datang, kami mau bertanya. Tidak berapa lama datanglah seseorang dan kami pun bertanya, ke arah mana orang-orang pada berkumpul di tempat keramaian. Ditunjukkanlah kami untuk mengikuti jalan ke arah kanan, lurus, tidak usah berbelok. Kami pun ikuti, benar sekali, sampai di penghujung kami menemukan keramaian seperti di suatu terminal yang banyak sekali orang-orang berkumpul sambil berseru, bantulah aku, tolonglah aku. Banyak sekali ucapan orang-orang yang beraneka ragam. Berkelanjutan setelah mimpi itu, tanggal 24-nya bulan 11 2017 saya dapat bermimpi lagi, kelanjutan dari mimpi jalan panjang. Setelah di posisi tempat keramaian tersebut, ramai sekali kendaraan pada berhenti. Oh, ternyata ada lampu jalan, lampu merah. Lampu menyala merah. Tapi saat lampu menyala merah itu ada razia. Kami pun ambil jalan pintas. Kami menuju turun ke bawah, mengambil jalan pematang sawah. Sampai di dekat dengan lampu merah kami naik. Pas berhenti di bawah lampu merah, lampu masih tetap menyala merah. Di belakang kami razia tetap berlanjut. Semua orang diberikan surat tilangan. Tepat di belakang saya dan teman-teman di kanan kiri saya yang ada di lampu merah, petugas polisi itu udah ada di belakang saya, hendak memberikan surat tilangan kepada saya. Tapi sebelum ditulis dalam surat tilangan, lampu sudah menyala hijau. Kami pun melanjutkan perjalanan. Dan kami tidak akan diberikannya surat tilangan tersebut. Artinya kami terbebas dari razia. Berarti kami tidak kena surat tilangan itu tadi. Demikianlah mimpi yang saya ceritakan ini. Sebenarnya ini tidak akan saya ceritakan, tapi entah mengapa dorongan yang sangat kuat dari diri saya untuk beritakan ini, entah ini dorongan dari Roh Kudus atau entah ini dorongan dari pikiran saya sendiri, tapi benar-benar segera sampaikan biar orang semua tahu bahwa mimpi tersebut bisa dikatakan sebagai mimpi bunga tidur, bisa nyata ataupun hanya halusinasi saja. Maka saudara-saudaraku, segera merapatlah kepada Tuhan Juru Selamat kita. Seperti waktunya sudah sangat singkat sekali, karena jam sudah menunjukkan jarum panjang, sudah mendekati angka 12. Bertobatlah sebelum terlambat. Raihlah kemenangan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan maaf jika ada salah kata ucapan saya yang tidak berkenan atau menyinggung. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Demikianlah kesaksian ini
kita belajar bahwa Tuhan dapat menjangkau siapa saja. Dari latar belakang apapun, tidak ada seorang pun yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih dan anugerahnya. Pengalaman yang dialami oleh mantan dukun ini menjadi bukti bahwa ketika seseorang dengan tulus mencari kebenaran, Tuhan sanggup menyatakan dirinya dengan cara yang luar biasa dan mengubahkan hidup untuk selama-lamanya. Kiranya kesaksian ini menjadi penguatan bagi setiap orang yang sedang mencari jawaban, mengalami pergumulan, atau merindukan damai sejahtera yang sejati. Tuhan masih bekerja sampai hari ini dan kasih-Nya tetap tersedia bagi semua orang yang datang kepadanya dengan hati yang terbuka. Jika kesaksian ini memberkati dan menguatkan iman Anda, jangan simpan berkat ini untuk diri sendiri. Bagikan video atau kesaksian ini kepada keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang yang Anda kasihi. Siapa tahu melalui satu kali Anda membagikan kesaksian ini, ada seorang yang sedang putus asa, mencari kebenaran atau membutuhkan pengharapan yang akhirnya mengalami sentuhan Tuhan dalam hidupnya. Jangan lupa juga untuk memberikan like, komen, dan subscribe agar semakin banyak orang dapat mendengar kesaksian-kesaksian yang dapat menguatkan iman dan membawa mereka semakin dekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Anda dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.